Suci Rosinta dari kelas 548 konsentrasi audit. Kami dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan tentang siklus pendapatan. Perkenalkan, saya Yuni Lestari. Saya Zukrufia Ramadhani. Pembahasan yang pertama akan dibahas oleh teman saya Suci Rosinta. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus pendapatan itu sendiri menurut dari para ahli. Yang pertama, siklus pendapatan menurut Romey dan Steinberg, mereka menjelaskan bahwa siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait, dan siklus ini terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan, kemudian menagihkan sebagai pembayaran dari penjualan yang telah dilakukan tersebut. Selanjutnya ada pengertian dari Bodner dan Hopwood. Mereka menjelaskan bahwa siklus pendapatan ini adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang atau jasa kepada entitas-entitas lain dan penagihan pembayaran sebagai hal-hal yang berkaitan. Siklus pendapatan itu sendiri merupakan kegiatan yang berhubungan dengan distribusi, dan distribusi ini berupa barang dan jasa ke entitas untuk mengumpulkan penerimaan kas dari pihak yang berkaitan. Menurut pendapat kelompok kami, siklus pendapatan itu pada suatu perusahaan merupakan hal yang kritikal karena pusat bisnis dan penerimaan pendapatan itu tersebut. Jadi siklus pendapatan yaitu merupakan rangkaian aktivitas bisnis dalam kegiatan pemrosesan informasi yang terkait dengan kejadian yang terus berulang dan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagihkan sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan siklus pendapatan. Umumnya itu adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dengan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Adapun tujuan-tujuan lain dari siklus pendapatan ini, yang pertama, semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar. Yang kedua, semua transaksi yang dicatat valid atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, semua transaksi yang valid disahkan telah dicatat. Yang keempat, semua transaksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, aset dijaga dari pencurian ataupun kehilangan. Yang terakhir, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efektif dan efisien. Menurut Romney tahun 2005, ada 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan. Yang pertama, mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, menyimpan dan memproses data untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, memberikan pengawasan untuk memastikan keandalan data serta menjaga sumber daya perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aktivitas bisnis dari siklus pendapatan. Ada 4 aktivitas dasar yang dapat dilakukan. Yang pertama, penerimaan pesanan dari pelanggan. Contohnya seperti mengambil pesanan pelanggan, persetujuan kredit, memeriksa ketersediaan barang, lalu menjawab permintaan pelanggan. Yang kedua, ada pengiriman barang. Contohnya seperti ambil dan pak pesanan dan kirim pesanan. Kemudian penagihan dan piutang usaha, contohnya seperti penagihan, pemeliharaan data piutang usaha, pengecualian, penyelesaian rekening, dan penghapusan. Dan yang terakhir, penagihan kas, contohnya seperti menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses aktivitas yang mungkin terjadi ancaman dalam siklus pendapatan. Yang pertama itu ada entry penjualan. Ancaman yang mungkin terjadi yaitu pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat, kemudian penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit yang buruk, kemudian ada legitimasi pesanan, habisnya persediaan, biaya pergudangan, dan pengurangan harga. Selanjutnya ada aktivitas pengiriman. Ancaman yang mungkin terjadi yaitu kesalahan pengiriman barang atau jasa, terutama barang, jumlah, dan alamat yang salah. Terus ada penagihan dan piutang. Ancaman yang mungkin terjadi yaitu kegagalan untuk menagih piutang itu sendiri.
Selanjutnya ada proses atau aktivitas pengiriman dan piutang usaha. Ancaman yang mungkin terjadi yaitu kegagalan untuk menagih piutang itu sendiri ke pelanggan. Selanjutnya ada kesalahan dalam penagihan, kesalahan dalam memasukkan data, dan selanjutnya ada proses penagihan kas. Ancaman yang mungkin terjadi yaitu pencurian kas bisa oleh manajemen perusahaan atau karyawan itu sendiri. Selanjutnya ada aktivitas atau proses masalah-masalah pengendalian. Ancaman yang mungkin terjadi pada siklus pendapatan ini yaitu kehilangan dan kinerja yang buruk dalam proses atau siklus pendapatan itu sendiri. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan untuk menghadapi ancaman. Yang pertama, entry pesanan penjualan, yaitu pemeriksaan edit entry data, persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit, bukan oleh fungsi penjualan, tanda tangan dokumen kertas, tanda tangan digital, dan sertifikat digital untuk EBIS, sistem pengendalian persediaan. Yang kedua, pengiriman, yaitu rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan slip pengepakan, batasi akses fisik ke persediaan. Yang ketiga, penagihan dan piutang usaha, yaitu pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan, pengendalian edit entry data daftar harga, rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar. Yang keempat, penagihan kas, yaitu pemisahan tugas, minimalisasi penanganan kas, kesepakatan lockbox, konfirmasikan pengesahan penyimpanan semua penerimaan, rekonsiliasi periodik laporan bank dengan catatan seseorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan penerimaan kas. Yang terakhir, masalah-masalah pengendalian umum, yaitu prosedur cadangan dan pemulihan dari bencana, pengendalian secara fisik dan logis, persiapan dan tinjauan laporan kinerja. Dan yang terakhir mengenai flowchart siklus pendapatan. Siklus ini dimulai dari pelanggan yang menentukan pilihannya dalam berbelanja, kemudian melakukan pembayaran. Setelah itu, kasir akan mengolah data pembayaran untuk diolah menjadi laporan penerimaan kas. Laporan penerimaan kas ini akan diserahkan kembali ke bagian keuangan untuk diolah menjadi laporan penjualan tunai. Laporan penjualan tunai ini juga akan diserahkan ke pimpinan. Dan begitulah siklus flowchart dari siklus pendapatan. Selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana gambaran mengenai siklus pendapatan itu sendiri. Hai semua, aku Zukrufia. Yuk kita lihat proses siklus pendapatan. Siklus ini dimulai dari seorang konsumen. Konsumen seperti apa? Seorang konsumen yang sedang berbelanja di sebuah mall. Ayo kita ikuti konsumen tersebut, let's go. Nanti dulu, kita ganti pakaian dulu ya biar pas, hehehe. Nah, ini baru keren. Setelah konsumen tersebut menentukan pilihannya, konsumen menuju kasir untuk membayar barangnya. Kasir tersebut akan memproses ke data penjualan untuk diolah menjadi laporan penerimaan kas. Setelah itu, kepala kasir melaporkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan akan mengolah laporan penerimaan kas menjadi laporan penjualan tunai. Belum selesai ya, masih ada kelanjutannya lagi. Setelah bagian keuangan selesai mengerjakan, bagian keuangan akan melaporkan laporan penjualan tunai. Melaporkan ke siapa ya? Ayo tebak. Yaps, melaporkan ke pimpinan. Selesai deh. Begitulah sebagian proses dari siklus pendapatan. Oh ya, tadi adalah siklus pendapatan untuk pendapatan dari penjualan tunai saja ya. Sampai jumpa. Begitulah presentasi dari kelompok kami mengenai siklus pendapatan.
pendapatan. Jika ada informasi dan salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.